Shalom Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Selain kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu besar dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi angkat suaramu nyatakan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
Ini isi hati kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat suaramu lebih lagi, nyatakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Tuhan, selamanya Engkau kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selamanya Engkau kami sembah. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik ya Tuhan. Oh, Engkau baik, kami bersyukur Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami angkat tangan kami nyatakan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
lagi sama-sama nyatakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan saya Dr. Christian Permana, spesialis bedah saraf. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada GBI PRJ CK7 dan juga Ibu Anita yang telah mengundang saya untuk membawakan materi pada acara Welcome Baby Day. Dan pada kesempatan pada hari ini saya akan membawakan materi tentang skoliosis pada anak. Sebenarnya apa sih skoliosis ini? Skoliosis dalam bahasa awalnya itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti adanya kemiringan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang berbentuk seperti huruf S atau seperti huruf C. Nah, untuk sebelum kita mempelajari tentang skoliosis, kita harus tahu dulu bentuk tulang belakang kita secara normal. Nah, untuk tulang belakang itu sendiri terbagi menjadi beberapa ruas. Ada yang bagian leher atau servikal, ada bagian torasik atau punggung atas, lumbal itu adalah pinggang bawah, dan juga sakrum dan coccygeus itu adalah tulang ekor. Jika kita lihat dari gambar di ini adalah tampak samping dari tulang belakang dan juga adalah tampak dari belakang. Jika kita melihat dari tampak sampingnya, tulang belakang kita itu memiliki lengkungan-lengkungan pada posisi tertentu. Dan ini adalah posisi normal. Sedangkan untuk jika kita lihat tulang belakang kita dari posisi belakang, nah itu tulang belakang harusnya lurus, tidak boleh ada kemiringan ke kiri ataupun mau ke kanan. Dan ini adalah beberapa gambaran atau tipe-tipe dari kemiringan tulang belakang atau skoliosis. Untuk gambar yang pertama kita bisa melihat ini adalah tulang belakang yang sehat. Lalu untuk gambar yang kedua ini adalah adanya kemiringan atau skoliosis pada punggung bagian atas atau kita sebut dengan thoracic scoliosis. Untuk gambar ketiga ini adalah skoliosis pada pinggang bawah. Ini adalah lumbar scoliosis dan ini biasa terjadi pada usia lanjut. Dan yang gambar keempat ini adalah thoracolumbar scoliosis, di mana kemiringan tulang belakang ini terjadi di antara perbatasan antara tulang punggung bagian atas dan tulang punggung bagian bawah. Dan gambar terakhir ini adalah kombinasi dari skoliosis tersebut, di mana terjadi dua lokasi kemiringan, baik itu di pinggang bawah maupun juga di pinggang bagian atasnya. Nah, secara garis besar skoliosis ini dibagi menjadi 3 jenis, terutama pada anak-anak. Yang pertama adalah skoliosis idiopatik infantil, di mana ini terjadi pada bayi baru lahir hingga usia 3 tahun. Namun kasus ini sebenarnya sangat jarang sekali, yaitu hanya meliputi 1% kasus dari total skoliosis pada anak. Dan yang kedua adalah skoliosis idiopatik anak. Dan ini adalah terjadi pada saat usia anak usia 4 sampai 10 tahun. Dan ini meliputi sekitar 10-15% kasus dari total kasus skoliosis pada anak. Dan yang paling banyak terjadi yaitu adalah skoliosis idiopatik remaja yang terjadi pada saat usia 11 hingga 18 tahun. Dan ini meliputi hingga 90% kasus. Kenapa yang pada saat remaja ini terjadi paling banyak? Ini disebabkan karena pada saat usia tersebut itu terjadi pertumbuhan tinggi atau growth spurt yang paling signifikan
pada anak-anak, yaitu pada saat mereka mengalami pubertas. Nah, untuk penyebabnya sendiri, apa sih skoliosis pada anak? Yang paling sering adalah idiopatik. Idiopatik ini kita sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Jadi tidak ada satu faktor pun yang pasti menyebabkan skoliosis. Dan yang kedua adalah memang ada kelainan bawaan lahir atau kongenital, dan ini biasa terjadi atau sudah terlihat sejak di dalam kandungan dan saat bayi baru lahir. Dan yang ketiga adalah kelainan pada otot-otot dan juga pada sarafnya, yaitu ada kelainan neuromuskular. Dan ini juga lebih jarang terjadi. Dan seberapa sering kasus skoliosis pada anak ini? Dari suatu data penelitian disebutkan angka epidemiologi atau kasus skoliosis pada anak itu berkisar antara 0,5 sampai 5%. Jadi kurang lebih antara 1 sampai 2 anak per 100 anak. Dan anak perempuan lebih cenderung beresiko dibandingkan anak laki-laki karena resiko mengalami skoliosis pada perempuan itu lebih tinggi. Itu hingga sampai 3 kali lipat dibandingkan anak laki-laki. Dan anak perempuan juga cenderung memiliki kondisi skoliosis yang lebih berat. Namun kenapa bisa demikian itu belum diketahui secara pasti. Dan kita dapat mengatakan anak mengalami skoliosis jika kemiringan atau lengkungan pada tulang belakang itu mengalami kemiringan lebih dari 10 derajat. Lalu apa sih tanda dan gejala pada skoliosis pada anak ini? Yang pertama kita bisa melihat adanya postur tubuh yang tidak simetris. Dari mana kita tahu postur tubuh yang tidak simetris? Kita bisa melihat dari posisi dari pundak kanan dan kirinya tidak seimbang, tulang belikatnya tidak seimbang antara kanan kiri, posisi pinggang dan pinggulnya juga tidak seimbang antara kanan dan kiri. Lalu keluhan yang kedua itu adanya nyeri pada bagian punggung. Hal ini disebabkan karena ada satu sisi di punggung yang mengalami tekanan lebih hebat atau lebih berat dibandingkan sisi lainnya karena posisi tulang yang miring. Lalu keluhan yang ketiga, jika pada skoliosis yang berat, ini bisa menyebabkan penekanan pada paru-paru dan juga jantung sehingga menyebabkan masalah pernafasan pada si anak. Dan yang keempat adalah sakit kepala yang terus-menerus. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan otot-otot leher dan kepala karena kemiringan dari tulang belakang tersebut. Nah, ini adalah tes yang mudah dilakukan, mungkin para orang tua juga dapat melakukannya kepada anak. Kita bisa melihat posisi anak dari belakang dengan membuka pakaiannya. Kita bisa melihat jika anak tersebut mengalami skoliosis, maka posisi bahunya, lalu juga ada kemiringan dari panggulnya, pinggulnya. Nah, itu kita bisa melihat. Dan juga kita bisa meminta anak untuk membungkukkan badannya. Saat membungkukkan badannya, kita bisa melihat posisi antara kanan dan kirinya itu tidak simetris atau tidak seimbang. Nah, ini adalah gambarannya di mana pada saat berdiri kita bisa melihat shouldernya atau bahunya tidak seimbang, lalu juga ada tulang belikatnya yang lebih menonjol, lalu juga panggul dan pinggulnya tidak seimbang. Dan ini pada saat posisi membungkukkan badan ke depan, ini juga terlihat ada kemiringan antara kanan dan kiri tidak simetris. Nah, untuk mengetahui secara pasti yaitu dengan pemeriksaan radiologis atau dengan pemeriksaan ronsen tulang belakang. Pada gambar yang pertama ini adalah gambaran tulang belakang secara normal. Kita bisa melihat gambarnya bagus, lengkungannya tidak ada masalah baik ke kanan maupun ke kiri. Namun pada gambaran skoliosis kita bisa melihat ada gambaran tulang belakang yang berbentuk seperti huruf S. Berdasarkan hasil ronsen tersebut, maka kita bisa membagi skoliosis menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah skoliosis yang ringan, di mana sudut kemiringannya itu antara 10 hingga 25 derajat. Sedangkan skoliosis sedang, sudut kemiringannya itu antara 25 hingga 45 derajat. Dan skoliosis berat itu lebih dari 45 derajat. Dan penanganan terhadap skoliosis ini pun akan bervariasi tergantung dari derajat keparahannya skoliosis tersebut. Pada skoliosis yang ringan, biasanya kita tidak melakukan tindakan apapun. Biasanya yang perlu dilakukan adalah pemantauan secara rutin. Untuk kontrol ke dokter, dilakukan pemeriksaan secara rutin setiap 6 hingga 12 bulan sekali. Untuk skoliosis yang sedang, itu pemantauannya harus lebih ketat lagi. Dan bahkan kita perlu dilakukan tindakan rehabilitasi medik atau fisioterapi dengan menggunakan bracing untuk mencegah bertambah beratnya skoliosis tersebut. Dan
pada skoliosis yang berat, itu kemungkinan perlu dilakukan tindakan operasi. Ini adalah contoh gambar dari skoliosis ringan. Ini adalah gambaran ronsen di mana terjadi kemiringan sebesar 12 derajat. Pada skoliosis ringan seperti ini, yang kita lakukan adalah melakukan observasi setiap 6-12 bulan, maka anak harus datang ke dokter dan kita akan lakukan pemeriksaan ronsen berkala untuk memantau apakah ada pertambahan dari sudut kemiringan tersebut hingga anak selesai masa pertumbuhan. Dan ini adalah gambaran dari skoliosis sedang di mana ini sudutnya sudah lebih dari 25 derajat namun masih di bawah 45 derajat. Pada kondisi seperti ini kita sudah mulai melakukan intervensi atau untuk melakukan terapi dengan menggunakan bracing. Nanti akan ada contohnya di gambar selanjutnya. Nah, bracing ini tujuannya untuk mencegah bertambahnya kemiringan dan juga memperbaiki kemiringan dari skoliosis tersebut. Dan ini adalah contoh dari penggunaan bracing pada anak. Dan penggunaan bracing ini pun memang harus dipakai cukup lama, yaitu sekitar 16-23 jam per harinya. Dengan tujuan untuk memperbaiki postur dari skoliosis anak tersebut. Lalu pada kasus dengan skoliosis yang berat, di mana sudut kemiringannya sudah lebih dari 45 derajat, maka ini perlu dilakukan tindakan operasi, terutama jika sudutnya terus bertambah dan juga gagal dengan pengobatan menggunakan bracing. Dan ini adalah beberapa indikasi kapan sih kita harus melakukan operasi pada skoliosis. Yang pertama adalah jika skoliosisnya itu sudutnya sudah lebih dari 45 derajat atau kita sebut dengan skoliosis yang berat. Yang kedua, pada anak yang remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, yaitu masa pubertas di mana pertumbuhannya sangat signifikan dan skoliosisnya sudutnya semakin bertambah. Dan yang ketiga itu menyebabkan gejala yang berat dan yang menetap, terutama pada saat nyeri dan juga gangguan pernafasan pada anak. Nah, jika dilakukan tindakan operasi itu seperti apa? Ini adalah gambaran dilakukan tindakan operasi pada skoliosis. Pada gambaran ronsen yang pertama kita bisa melihat lengkungan dari skoliosis pada anak tersebut. Dan gambar selanjutnya ini adalah operasi di mana kita harus memasang pen yang cukup banyak dengan tujuan untuk menopang dan juga memperbaiki dari kemiringan tulang belakang tersebut. Dan ini adalah ada beberapa cara untuk mencegah atau jika memang sudah terjadi skoliosis, bagaimana sih supaya tidak bertambah sudutnya. Yang pertama kita dapat menghimbau anak supaya tidak membawa tas pada satu sisi, terutama tas yang berat dan secara terus-menerus. Dan yang kedua itu dengan meningkatkan asupan gizi dan juga vitamin D yang baik untuk kesehatan tulangnya, lalu nutrisi yang seimbang. Lalu juga kita harus memantau postur tubuhnya secara rutin dan juga jangan tidur dalam satu posisi yang miring ke kanan atau ke kiri secara terus-menerus secara lama. Jadi harus ganti-ganti posisinya. Lalu juga harus menguatkan otot-otot punggungnya dengan exercise, banyak waktu latihan di luar, bermain bersama teman-temannya. Dan juga bisa menggunakan alas tidur atau matras yang dirancang khusus untuk kesehatan tulang belakang. Oke, sebagai kesimpulannya, kasus skoliosis pada anak ini sebenarnya cukup banyak, yaitu sekitar 0,5-5%. Dengan anak perempuan itu yang cenderung lebih sering dibandingkan anak laki-laki. Dan 90% kasus pada skoliosis anak ini terjadi saat anak berusia 11 hingga 18 tahun, yaitu saat anak sedang mengalami pubertas. Dan penanganan dari skoliosis nanti akan tergantung dari derajat keparahan skoliosis tersebut. Yang penting adalah melakukan kontrol rutin ke dokter. Setiap 6 hingga 12 bulan nanti akan lakukan pemeriksaan dan juga ronsen secara berkala untuk memantau bertambah atau tidaknya dari kemiringan sudut skoliosis tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJC ke-7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Christian Permana yang telah memberkati kita semua melalui penjelasan mengenai skoliosis pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juli 2024, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome Baby Day yang sudah diberikan bagi setiap kami pada hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, kami percaya setiap informasi pengetahuan yang dibagikan menjadi berkat bagi setiap kami untuk menjaga kesehatan, untuk memelihara kehidupan keluarga dan anak-anak kami. Bapa, saat ini kami berdoa, Engkau memberkati untuk Dr. Christian Permana yang sudah membagikan pengetahuan dan memberkati kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati profesinya. Boleh kiranya Tuhan membawa kebaikan demi kebaikan untuk orang-orang yang dilayani oleh Dr. Christian Permana. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya senantiasa aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap pasangan suami istri dan keluarga-keluarga yang mengikuti daripada ibadah Welcome Baby Day ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, suami istri yang ada. Mungkin saat ini mereka menantikan kehamilan dan juga menantikan kelahiran. Biar kiranya diberikan kekuatan senantiasa di dalam Engkau. Kau memberkati saat ini untuk setiap para suami-suami yang mengikuti ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati untuk menjadi orang yang memimpin keluarganya, beribadah kepada Tuhan. Dan biar kiranya membawa seisi keluarganya penuh dengan berkat daripada-Mu. Berkati juga untuk para istri yang ada ya Tuhan. Biar menjadi tiang doa, menjadi istri-istri dan ibu yang kuat di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatannya juga ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk setiap bayi-bayi yang sedang ada di dalam kandungan. Diberkatilah setiap kandungan yang ada. Mereka bertumbuh dengan sehat sempurna tanpa kurang suatu apapun. Sebab Engkau sendiri yang menjaga dan memelihara kandungan daripada setiap bayi-bayi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, sehingga setiap pada waktunya mereka akan lahir, mereka boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk gembala sidang kami Pak Niko, terus Tuhan kepakai dengan dahsyat dan luar biasa, untuk membawa pesan Pentakosta ketiga dari bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dan biar kiranya menjadi berkat untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kau juga berdoa Tuhan, untuk gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto, Tuhan terus pakai dengan dahsyat, untuk mempersiapkan umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan Dr. Yanto, berkati pelayanannya, seisi keluarganya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, dan tak lupa kami berdoa mengangkat tangan untuk bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesia, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam penyertaan-Mu senantiasa. Bahkan pemerintahan yang ada saat ini, untuk Presiden Jokowi dan Wakil Pak Maruf Amin, bahkan setiap kepala daerah yang ada, Tuhan tuntun sampai masa akhir jabatan mereka, menuntaskan setiap program yang membawa kesejahteraan, keadilan, dan juga kedamaian atas rakyat ini. Berkati Tuhan masa peralihan pemerintahan yang nanti, kami percaya berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan sini saatnya kami membuka hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.